Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Triwulandari dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul Campur Kode dalam Novel Kembara Rindu karya Habibur Rahman El-Shirazi dan implikasinya pada pembelajaran analisis novel kelas 12 SMA. Sumber referensi yang saya gunakan yang pertama dari Afrizal tahun 2016 dengan judul Metode Penelitian Kualitatif, sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, buku dari Hermaji Bowo tahun 2011 dengan judul Teori dan Metode Sosiolinguistik. Kemudian saya menggunakan novel dari Habibur Rahman El-Shirazi tahun 2019 dengan judul Kembara Rindu. Yang terakhir saya menggunakan buku dari Verhaer tahun 2001 dengan judul Asas-asas Linguistik Umum. Yang pertama pada bagian pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Campur kode merupakan salah satu kajian dari sosiolinguistik. Campur kode biasanya terdapat pada percakapan lisan maupun tulisan. Pada percakapan tulisan, biasa ditemukan pada dialog antara tokoh dalam karya sastra, yaitu novel. Kajian campur kode dapat digunakan untuk membantu pemahaman peserta didik dalam pembelajaran analisis novel, karena kebanyakan peserta didik mengalami kesulitan jika menemukan bahasa campuran pada novel yang akan dianalisis, terutama pada pembelajaran KD 3.9, yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel pada kelas 12 SMA. Yang kedua ada rumusan masalah. Saya menggunakan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk campur kode yang ada pada novel Kembara Rindu karya Habibur Rahman El-Shirazi. Yang kedua, bagaimana implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 dengan KD 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, terdapat tujuan penelitian. Ada dua, yang pertama yaitu mendeskripsikan bentuk campur kode yang ada dalam novel Kembara Rindu karya Habibur Rahman El-Shirazi. Yang kedua, mendeskripsikan implikasi hasil penelitian terhadap pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12 dengan KD 3.9 menganalisis isi dan kebahasaan novel. Penelitian terdahulu yang saya gunakan yang pertama dari Yusfrida Tekesnai tahun 2020 dengan judul jurnal Campur Kode dalam Novel Fantasi karya Novelina A. Yang kedua dari Arista tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul Bentuk Campur Kode dalam Video YouTube Kaisang tahun 2017. Yang ketiga dari Amaliani tahun 2020 dengan judul skripsi Alih Kode dan Campur Kode pada Proses Belajar di TK Pertiwi Longkeyang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA. Dari metode penelitian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kalimat dan paragraf dari jenis campur kode. Di antaranya, campur kode berwujud kata, campur kode berwujud frasa, campur kode berwujud buster, dan campur kode berwujud ungkapan idiom. Kemudian sumber data dari penelitian ini yaitu novel Kembara Rindu karya Habibur Rahman El-Shirazi. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu teknik baca dan catat. Teknik catat dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat isi dan jenis dari campur kode yang ada pada novel Kembara Rindu karya Habibur Rahman El-Shirazi dan melakukan teknik catat dari hasil temuan analisis. Data yang sudah terkumpul kemudian dicatat dan dijabarkan secara rinci dengan menggunakan deskripsi. Teknik analisis data yang saya gunakan yaitu dari teori Mills dan Huberman pada proses analisis data yang meliputi tahap kodifikasi, tahap penyajian, dan tahap simpulan verifikasi. Hasil penelitian dan pembahasan. Menurut Swito, dalam Tekesnai tahun 2020 halaman 83, ada beberapa macam campur kode, yaitu yang pertama, penyisipan campur kode yang berwujud kata, yang kedua, penyisipan campur kode yang berwujud frasa,
Yang ketiga, penyisipan campur kode yang berwujud paster. Yang keempat, penyisipan campur kode yang berwujud perulangan kata. Yang kelima, penyisipan campur kode yang berwujud ungkapan idiom. Yang keenam, penyisipan campur kode yang berwujud klausa. Kemudian dari hasil analisis yang saya lakukan, yang pertama, saya akan memberikan contoh dari penyisipan campur kode berwujud kata. Dari subjudul Senja di Sidawangi, dengan cuplikan percakapan sebagai berikut. Dia juga mau pinjam HP untuk menelepon sampean, tapi tidak dinakasi. Berikut adalah data 2. Penggalan wacana dari data 2 adalah peristiwa campur kode dalam bentuk kata, ditandai dengan masuknya unsur bahasa Jawa yaitu sampean yang mempunyai arti Anda menurut KBBI. Masuk ke dalam teks bahasa Indonesia. Dikategorikan dalam bentuk campur kode kata karena penyisipan dalam konteks data tersebut terdapat morfem tunggal dan dapat berdiri sendiri tanpa keterkaitan dengan morfem lainnya. Yang kedua adalah penyisipan campur kode berwujud frasa dengan subjudul Tangis Haru. Penggalan percakapannya adalah, Masya Allah, itu si Ridho bah, dia tertidur pula sendirian. Kok ya teman-temannya tega-teganya tidak membangunkan. Dia pasti kelelahan gara-gara mengawal Diana sampai ke Banjar tadi malam. Biar saya bangunkan. Cuplikan data ketiga. Penggalan wacana pada data ketiga termasuk dalam campur kode berwujud frasa karena adanya unsur bahasa Arab yaitu kata Masya Allah ke dalam teks bahasa Indonesia yang bermakna apa yang dikehendaki Allah menurut KBBI. Tergolong dalam bentuk frasa karena adanya dua kata yang mempunyai makna dan dapat berubah sesuai makna penggunaannya. Kemudian penyisipan campur kode berwujud buster dengan subjudul Perjuangan di Kampung Halaman dari data 7. Berikut cuplikannya. Baik, terima kasih Pak Mufid. Untuk maaf, bisyarahnya bagaimana? Penggalan wacana pada teks tersebut termasuk dalam jenis campur kode berwujud buster karena terdapat unsur bahasa Arab dalam teks bahasa Indonesia, yaitu dengan penggunaan kata bisyarah yang mempunyai arti biaya. Digolongkan dalam jenis campur kode berwujud buster karena adanya penggunaan kata bisyarah yaitu bahasa Arab yang diimbuhi unsurnya di dalam teks tersebut. Kemudian penyisipan campur kode berwujud ungkapan idiom dengan subjudul Jiwa yang Gerimis pada data 13. Percakapannya adalah, nanti akan saya lamarkan, sahut Bunyai tanpa tedang aling-aling. Konteks wacana tersebut termasuk dalam jenis campur kode berwujud ungkapan idiom, ditandai dengan adanya bentuk bahasa Jawa yang masuk dalam teks bahasa Indonesia. Digolongkan dalam tedang aling-aling karena itu sebuah kata kiasan yang memiliki arti menutupi rahasia menurut KBBI. Implikasi pada pembelajaran analisis novel. Novel Kembari Rindu karya Habibur Rahman El-Shirazi dapat dijadikan sebagai bahan ajar pembelajaran analisis novel pada kompetensi dasar 3.9, menganalisis isi dan kebahasan novel kelas 12 SMA. Kemudian yang terakhir yaitu simpulan. Campur kode yang digunakan pada novel Kembara Rindu karya Habibur Rahman El-Shirazi terdapat 41 data analisis, terdiri dari penyisipan campur kode berwujud kata 26 analisis data, penyisipan campur kode berwujud frasa ada 12 analisis data, penyisipan campur kode berwujud buster ada 2 data analisis, dan penyisipan campur kode berwujud ungkapan idiom terdapat 1 analisis data. Terdapat adanya implikasi pembelajaran analisis isi dan kebahasaan novel kelas 12 SMA. Implikasi dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan peserta didik juga dapat berpikir lebih kritis dalam menyikapi persoalan dengan adanya penjelasan mengenai campur kode. Peserta didik juga mampu mengetahui berbagai macam bahasa sehingga memiliki wawasan yang cukup luas dan bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam menganalisis isi dan kebahasaan novel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.